Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkanlah saya untuk membacakan buku Tauhid dan Mufadhal, mengurai tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan kepada percikan-percikan dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Beliau menyampaikannya kepada Mufadhal bin Umar al-Jufi untuk menerangkan tentang hakikat alam semesta, tumbuhan, binatang, manusia, dan segala sesuatu yang ada di semesta ini. Pada dasarnya diciptakan Allah Ta'ala. Pada dasarnya ada hakikat, ada hikmah di baliknya yang perlu kita ketahui bersama berdasarkan pada buku Tauhid dan Mufadhal. Kita akan masuk pada halaman 73, tubuh burung dan bentuknya. Wahai Mufadhal, perhatikanlah tubuh burung dan bentuknya. Karena burung ditakdirkan untuk dapat terbang di udara, tubuhnya menjadi ringan dan mengkerut. Dicukupkannya dengan hanya mempunyai 2 kaki, 4 jari. Saluran kencing dan anusnya menjadi satu. Kemudian burung itu diciptakan dengan memiliki dada yang lancip untuk memudahkan membelah udara seperti bentuk kapal laut untuk membelah air dan mengalirkannya. Dijadikan pada kedua sayap dan ekornya bulu-bulu yang panjang dan kuat untuk dibentangkan ketika terbang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu agar udara masuk dan mengangkatnya. Ditakdirkan pula makanannya berupa biji-bijian dan daging yang ditelannya langsung tanpa dikunyah. Ini adalah kekurangan dibanding penciptaan manusia. Diciptakannya baginya paruh yang keras untuk meraih makanannya, yang tidak akan patah dengan memakan biji dan tidak pecah dengan memakan daging. Karena tidak memiliki gigi untuk dapat menelan biji dan daging dengan baik, maka burung diberi kelebihan panas pada perutnya yang dapat melumatkan makanan sehingga tidak perlu mengunyahnya. Perhatikanlah bahwa biji anggur dan sebagainya keluar dari perut manusia dalam bentuknya yang semula. Tetapi di dalam perut burung, biji itu dilumatkan sehingga tak tampak berkasnya. Burung dijadikan sebagai binatang petelur, tidak melahirkan anak. Hal itu agar tidak memberatkannya ketika terbang. Karena kalau mengandung anaknya dalam perutnya, maka burung itu tidak akan dapat terbang sebelum pulih kembali kekuatan tubuhnya. Karena berat untuk dapat bangkit dan terbang. Maka segala sesuatu dijadikan dalam bentuk yang ditakdirkannya. Kemudian, burung yang terbang di udara mengerami hingga menetas telurnya dalam jangka waktu 1 minggu, 2 minggu, dan yang ada sampai 3 minggu sehingga keluar anaknya dari dalam telur itu. Kemudian ia menungguinya, lalu meniupkan udara pada perut anaknya agar temboloknya mengembang untuk makanan. Kemudian induknya membesarkannya dan memberinya makan sehingga dapat terus hidup. Maka siapa yang mengharuskannya mengambil makanan dan biji-bijian dan mengeluarkannya setelah memperolehnya, lalu memberikan makanan itu kepada anak-anaknya? Apakah makna yang dikandung dalam kepayahan ini? Padahal ia tidak memiliki akal dan pikiran, tidak mengharapkan dari anaknya seperti yang diharapkan manusia berupa pengharapan dan balasan. Hal ini dilakukan burung karena semata-mata kasih sayangnya kepada anak-anaknya, yang kadang-kadang tidak ada yang mengetahui dan memikirkannya. Hal itu untuk kelanjutan, keturunan, dan kelangsungan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.